Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Filal Farizi, NPM 20312153. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tutorial dari penggunaan aplikasi Microsoft Project dari mata kuliah Proyek Perangkat Lunak. Yang pertama, buka dulu aplikasi Microsoft Project-nya. Nah, ini tampilan awal aplikasi Microsoft Project, yaitu blank project aja, langsung klik. Nah, di sini kalau misalnya belum ganti pengaturan ini namanya ada pengaturan kalender, Gantt chart, network diagram, resource chart, resource form, grafik. Nah, ini pilih yang Gantt chart aja. Terus buka dulu datasetnya. Nah, di sini saya pakai dataset yang dosen saya bagikan. Ada dataset namanya itu tabel daftar kegiatan proyek. Lalu di beberapa menu awal ini ada yang namanya itu text mode. Nah, text mode ini gunanya buat mendeskrip susunan dari schedule yang nantinya itu kita masukkan di dalam text name. Nah, text name ini gunanya buat ngasih nama kegiatan yang kita mau kerjakan itu, misal ada kegiatan ini, di sini pengumpulan data, analisa desain sistem, desain aplikasi, pembuatan program. Nah, ini nanti kita masukinnya ini di bagian menu text name. Lalu ada durasi. Durasi ini waktu yang dibutuhkan dalam pembuatan proyek tersebut. Lalu ada start ini tanggal awal dari kegiatan proyek yang akan dilakukan. Finish ini ada waktu selesai dari proyek yang akan kita kerjakan. Lalu predecessor ini bagian-bagian proyek apa aja yang terlibat di dalamnya. Misalnya itu ada bagiannya programmer atau ada bagiannya analis sistem atau ada lagi misalnya itu desainer. Nah, ntar ini tulisnya di sini. Yang pertama itu buka dulu datasetnya, lalu copy aja. Sebenarnya ini nggak harus di copy langsung sini, bisa ya. Cuman juga bisa. Ini contoh satu. Nah, terus itu ada bawahnya lagi contoh dua. Nah, ini kalau manual kita buatnya kayak gini. Cuman kan kalau manual itu lama banget ya. Sedangkan kita kan udah punya datasetnya tuh. Nah, jadi tinggal ambil datasetnya, di copy aja kayak tadi. Terus copy, habis itu klik aja dua kali, tempel. Lalu klik OK. Ulangin aja cara yang sama. Nah, ini tempel, di klik dulu. Habis itu nanti ditempelnya ini di bagian name. Nah, ini ada pengumpulan data terkait dokumen. Oke. Terus ada analis dan desain sistem. Copy paste. Paste. Oke. Nah, ini copy aja. Klik dua kali. Paste. Oke. Terus bawahnya lagi itu ada menganalisis sistem kebutuhan. Klik dua kali. Paste. Oke. Lalu membuat rancangan sistem. Copy. Paste. Oke. Lalu ada desain aplikasi. Nah, ini nama kegiatannya itu pokoknya kalau misalnya ada dataset nama kegiatan, nah itu nama kegiatannya dimasukinnya itu ke dalam text name. Nah, ini yang text name yang saya blok. Nah, masukinnya ke sini. Kalau duration start finishnya itu nanti kita nyesuaiin. Kalau misalnya ini udah dibuat auto schedule. Nah, ntar gimana sih cara buat auto schedule-nya? Nanti saya contohkan. Komputer rancangan sistem udah. Tinggal desain aplikasi. Desain aplikasi.
pembuatan program. Coding. Nah, ini misal kalau misalnya udah dimasukkan semua data data yang dibuat dari dataset ke text name, lalu kita buat dulu yang namanya itu auto schedule. Auto schedule itu biarin waktunya itu kita bisa menyesuaikan otomatis. Caranya text di bagian text mode itu klik aja di keyboard text shift, terus tanda panah ke bawah itu blok semua. Lalu dibuat, ini kan masih manual schedule tuh. Nah, di bagian menu bar yang ini menu bar atas teks, terus sampingnya itu ada auto schedule, klik aja. Nah, udah nambah. Lalu kalau misalnya dia udah buat auto schedule, ciri-cirinya itu di kanan ada waktunya ini yang biru-biru. Nah, ini waktu pekerjaan proyek. Terus gimana sih cara membuat sub level dari pengumpulan data terus melakukan wawancara pihak itu kan ada depannya itu satu terus 1.1. Nah, itu bagiannya level satu. Nah, ini namanya level 2. Nah, cara membuat ini gimana sih? Nah, gini, di blok dulu. Di blok 2 nyesuaiin aja nih. Ntar, nah, biar kelihatan. Kan 2 ya. Diklik indent text. Atau bisa juga Alt Shift Right. Nah, ntar kalau misalnya udah dipencet itu masuknya gini dia. Masuk ke dalam dari eh tag atasnya ini. Nanti masuk kayak gini. Bawahnya juga sama kayak gitu. Di bagian menganalisis sampai membuat rancangan sistem. Berarti cari dulu menganalisis. Untuk 2, 3. Klik bagian teks. Terus yang tanda ini. Yang ke kanan. Alt Shift Right. Indent text. Klik aja. Ntar dia masuk ke dalam dari sub pokok dari analisis dan desain sistem. Kelihatan banget ya hasilnya. Tuh, lalu ada desain aplikasi. Selanjutnya, lalu ada membuat program. Ini segini. Nah, ini karena cuman contohnya aja, jadi ya anggap aja lah ini udah selesai semua gitu. Kalau udah jadi kayak gini semua, ini kan udah masuk ke indent text. Nah, kalau tandanya udah masuk ke indent text, dikecilin ini dia nanti sub-subnya ini masuk ke dalam bagian pokok tulisan pokok pekerjaannya. Tuh, di kanannya juga beda. Terus cara ngatur durationnya ini gimana sih Bang? Nah, cara ngatur durationnya, klik aja atasnya ini bisa otomatis. Tuh, kalau misalnya ditulis juga bisa, misal ganti 5. Nanti atasnya ini udah auto keganti gitu. Terus cara ngatur tanggalnya ini, cara pembuatan program kan 30 hari nih. Codingannya 30 hari. Bisa juga dibuat satu mon. Nah, gini. Terus kalau misalnya mau ngatur tanggal, atur tanggalnya kayak gini nih.
Misal bagian menganalisis dan membuat daftar kebutuhan sistem itu kita nggak ngerjain di tanggal 25-nya, kita ngerjain di tanggal eh, sehabis tanggal 25, misalnya tanggal 27, klik aja tanggal 27, ntar terus finishnya ini kita mau nyelesain di tanggal 27 terus finishnya kapan? Misal prediksinya di tanggal 29, klik aja tanggal 29 terus di sininya yang biru-birunya ini udah nyesuaiin otomatis sama yang kita tadi buat karena kan yang kita tadi buat itu udah diklik auto schedule. Nah, ntar dia otomatis berubah sesuai sama yang dibuat tanggal awalnya. Tanggal awal mulai pekerjaan proyeknya kapan, terus selesainya kapan. Gitu. Terus kalau misalnya mau ngubah harinya ini dibuat, misalkan proyek itu ada dari Senin sampai Sabtu itu biasanya kan ada liburnya, ada enggaknya. Nah, kalau cara buat nyeting Sabtunya itu dibuat kerja semua itu gimana sih? Nah, di sini di bagian proyek, ini klik aja project, terus klik bagian menu change work time, ubah ubah waktu pekerjaan. Di sini kan ada SMTWTH ini bahasa Inggris ya. Sunday, Monday, Thursday, Wednesday, Friday, Saturday. Nah, ini Saturday ini hari Sabtu. Klik aja langsung worksheet, terus detail. Kita buat yang Saturday-nya ini jangan libur. Kalau misalnya keterangannya hijau-hijau kayak gini, hitam-hitam kayak gini, ini kan no working, berarti tidak ada kerja, berarti libur kan. Kita buat jangan sampai itu libur di hari Sabtu. Cara nyetingnya kita setting manual aja. Dibuat jam 8-nya berangkat kerja, terus pulangnya itu di jam 5 sore, berarti jam 17.00. 12, masuk lagi jam 1, keluarnya ini jam 17. Aduh, salah. Nah, 17. Oke, 17 terus di oke. Nah, ntar yang hitam-hitam kayak tadi nih, yang hitam-hitam kayak gini yang depan ini nanti dia jadi sama sama rata kayak depannya nih. Udah working, udah kerja tandanya. Terus kalau misalnya mau nyeting hari libur, misalnya kan tanggal 25 itu kan hari Natal tuh. Nah, berarti kan libur. Kan nggak mungkin sih di tanggal ininya masih kerja aja. Nah, caranya tinggal libur di tanggal 25 ini gimana sih? Nah, terus klik aja tanggalnya 25, terus diklik tulis name-nya bawah. Kita kasih judul itu tanggal 25-nya itu hari Natal. Berarti tulis di sininya Natal. Default name Natal, libur Natal. Kalau satunya ini libur tahun baru.
Nah kan, udah merah ini. Udah hitam kayak sampingnya nih kan Sunday. Tuh not working berarti tidak bekerja. Lalu ada sampingnya lagi. Oh, kita buat yang Januari seperti itu. Nah ini libur tahun baru. Tanggal 1 itu libur tahun baru kalau di kalender. Libur tahun baru. Tulis saja di sini. Nah, ntar kayak gini. Kalau jadi. Terus kalau semisal tanggal 10 itu ada libur lagi. Misalnya libur hari batik ya. Ini misal aja buat contoh. Tanggal 10-nya kita buat libur. Berarti klik tanggal 10-nya. Lalu di bagian name ini tulis hari batik libur gitu. Enter aja. Nah, ntar aja kayak gini. Tuh. Kalau misalnya udah langsung klik oke. Yang hari Sabtunya kerja itu tadi udah paham ya. Hari Sabtunya itu dibuat workset details. Nah, ini kita ubah manual di bagian set day to their specifications work time. Nah, ini dibuat manual aja. Kalau misalnya hari Sabtunya mau dibuat Sabtu nggak libur gitu. Lalu bisa juga ganti waktunya itu di bagian option. Option sini. File option terus schedule. Nah, ini schedule. Nah, ini horse per day-nya ini dibuat mau berapa jam kerja, misal 7 jam kerja. Oke. Terus horse per week berarti mau berapa jam kerja. Kalau 7 jam kerja di per hari berarti sekitar 32 jam kerja berarti kalau nah, ini per horse hanya kalau misalnya udah semua oke aja. Nah, itu kan ngerubah waktunya di bagian duration ini. Nah, ini kerubah semua. Nanti yang bagian sampingnya ini dia nyesuaiin sama waktu yang kita rubah tadi. Misalkan di tanggal. Ya mungkin segini aja tutorial dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas waktunya.